Halo Sobat Investor, berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya M. Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio koleksi Anda usai indeks harga saham gabungan atau IHSG tertekan sangat kuat hingga harus merosot demikian dalam pada perdagangan awal pekan Senin 8 Juni 2026. Hingga jeda perdagangan siang hari, posisi IHSG masih terpojok di level 5.434,1 atau terkoreksi hingga 37,86% dari posisi indeks pada awal tahun, yang saat itu masih berada di level 8.748,13. Atau bahkan jika faktor pembandingnya adalah posisi tertinggi IHSG di sepanjang 2026 ini di level 9.134,7 yang terbentuk pada 20 Januari 2026 lalu, maka porsi pelemahan indeks hingga saat ini telah mencapai 40,5%. Apakah sedalam itu pula kerugian yang Anda alami di bursa saham domestik? Atau justru aksi jual telah Anda lakukan sejak beberapa waktu lalu demi memangkas potensi kerugian yang sangat mungkin terjadi? Atau plot twistnya Anda telah menyiapkan sejumlah dana cadangan untuk kembali melakukan aksi borong seiring posisi harga saham yang sudah demikian murah? Yang pasti dan tak terelakkan lagi dengan tren pelemahan indeks yang demikian dalam dan terjadi dalam periode yang relatif singkat, harus diakui bahwa secara perlahan keyakinan sejumlah pelaku pasar seolah kian terkikis. Dan bahkan pertanyaan yang muncul bukan lagi soal kapan IHSG bakal rebound ke zona hijau, melainkan apakah posisi indeks saat ini sudah bottom ataukah masih berpotensi untuk terjatuh semakin dalam. Lebih daripada itu, Sobat Investor, terlepas dari pilihan strategi berinvestasi yang sedang Anda jalankan saat ini, satu hal yang pasti, bahwa aksi selektif dan cermat terhadap setiap perkembangan yang terjadi di pasar masih sangat diperlukan guna memahami arah pergerakan bursa saham domestik dalam beberapa waktu ke depan. Dan salah satu hal yang bila kita cermati di masyarakat pada dasarnya, tengah terjadi fenomena unik, bahwa di tengah riuhnya kekhawatiran dan keluhan bahwa perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja, namun deretan coffee shop masih saja selalu ramai. Deretan mall juga tak kehilangan pengunjung. Serta berbagai konser artis pujaan yang tiketnya juga senantiasa sold out alias ludes diserbu penggemar tanpa sisa. Dari fenomena ini, pernahkah kita berpikir bahwa mengapa tren ini bisa terjadi? Apakah jeritan atas ekonomi atau perekonomian hanya semu adanya? Atau tekanan yang dirasakan tidak merata terjadi di masyarakat? Seperti apa penjelasannya? Ya, tanpa kita sadari, Indonesia saat ini rupanya telah tercatat sebagai negara dengan kegemaran ngopi tertinggi di dunia, dengan memiliki sedikitnya 461.991 coffee shop per November 2025 lalu. Sekaligus menjadi sejumlah coffee shop terbanyak di satu negara, melebihi Cina dengan 190.000 coffee shop. Amerika Serikat dengan 145.600 coffee shop. Dan Vietnam dengan 132.294 coffee shop. Tak hanya secara volume, nilai pasar kopi Indonesia juga tercatat demikian jumbo, yaitu mencapai 11,58 miliar dolar AS atau dengan menggunakan kurs sebesar Rp18.000 per dolar AS, maka nilai tersebut setara dengan Rp208 triliun. Besarnya nilai pasar ini seolah mengonfirmasi fenomena yang biasa kita lihat, di mana hampir setiap coffee shop hampir tidak pernah sepi pembeli. Begitupun deretan mall yang juga selalu ramai, lalu belanja skincare yang juga terus berjalan lancar, serta tiket konser yang hampir selalu sold out. Bagi sebagian pihak, mungkin hal ini terlihat sangat kontradiktif, di mana saat tekanan ekonomi semakin kuat, namun belanja yang sifatnya tersier, seperti jajan kopi sampai beli tiket konser, masih tetap jalan terus. Tidak, hal ini bukan sebuah hal yang kontradiktif, melainkan sebuah fenomena unik yang disebut sebagai lipstick effect, yang pada intinya semakin menegaskan bahwa kondisi perekonomian kita memang sedang tidak baik-baik saja. Secara teori, istilah lipstick effect pertama kali diperkenalkan oleh Chairman Estee Lauder, yaitu Leonard Lauder, yang pertama kali menyadari bahwa penjualan lipstick justru mengalami peningkatan signifikan pasca terjadinya serangan 9/11 di 2001, di mana saat itu perekonomian AS sedang melemah cukup signifikan. Menurut Lauder,
Di saat perekonomian sedang sulit, masyarakat secara alamiah terpaksa untuk menahan konsumsi atau jenis pembelian besar seperti rumah, mobil, atau sekedar alat elektronik yang memang dibutuhkan. Atas keterpaksaan tersebut, sebagian masyarakat kemudian secara tanpa sadar tengah mengalami tekanan mental, di mana demi menyembuhkan luka atas kekecewaan yang muncul karena tak terbelinya barang-barang yang dibutuhkan tersebut, akibatnya masyarakat kemudian merasa perlu untuk membeli barang-barang tersier yang pada dasarnya tidak cukup dibutuhkan namun dianggap dapat memberi kepuasan secara emosional. Seperti secangkir kopi, lipstik, skincare, parfum, atau sebungkus makanan kesukaan. Bagi kelompok masyarakat tersebut, secangkir kopi dengan harga di kisaran Rp25.000 sampai Rp40.000 dirasa lebih affordable dibandingkan dengan liburan dengan harga Rp5 juta atau membeli gadget terbaru seharga Rp10 juta. Dua atau tiga jenis spending money yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan, namun memiliki sensasi kepuasan batin yang sama, yaitu sensasi treat yourself, di mana otak mendapatkan asupan dopamin yang relatif sama dari jenis kemewahan kecil tersebut. Dalam konteks Indonesia, tren ini semakin terkonfirmasi dengan adanya tren penurunan signifikan pada porsi pengeluaran masyarakat untuk pembelian elektronik dan peralatan rumah tangga. Dari 2,8% pada 2019 lalu menjadi hanya 1,95% saja pada 2024 kemarin. Senada dengan itu, porsi pengeluaran untuk membeli pakaian dan alas kaki juga menurun dari 2,84% menjadi hanya 2,2% pada perbandingan periode yang sama. Namun pada saat yang sama, inflasi jasa perawatan pribadi justru melonjak signifikan dari 3,56% pada triwulan pertama 2024 menjadi 8,71% pada triwulan 1 2025. Artinya terjadi pertumbuhan belanja perawatan pribadi hingga lebih dari 2 kali lipat dalam periode yang hanya 1 tahun saja dari 3 bulan pertama pada 2024 menuju triwulan 1 2025. Tren unik serta paradoks ini dipicu oleh terjadinya dopamine reward system, di mana otak mendapatkan asupan dopamin setiap pembelian yang dirasakan memberikan kesenangan. Segelas kopi atau sekotak Blade Box yang dijual di Awesome atau Miniso bisa kita anggap sebagai opsi dopamin termurah yang bisa dijangkau oleh masyarakat di saat pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya terpaksa harus terhalang oleh ekonomi yang sedang tertekan. Jadi untuk sementara waktu, segelas kopi bolehlah menjadi pengganti atas sejumlah kebutuhan yang masih belum terbeli. Demikian program di editorial edisi kali ini, saya Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.